Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, dalam video ini kami akan membahas mengenai enzim dan hormon yang bekerja pada sel. Yang pertama-tama, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan nama saya Amalia Soleha Putri dari kelas B selaku pemateri. Nama saya Aprilia Sari, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Elpa Masrura, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Maida Nazila, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Norsipa, saya sebagai pemateri. Saya Rabiatul Adawiyah sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hormon. Hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu horman, artinya yang menggerakkan. Adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Pada tumbuhan, hormon dihasilkan terutama pada bagian tumbuhan yang sel-selnya masih aktif membelah diri, yaitu pucuk batang atau cabang atau ujung akar atau pemasakan. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin vertebrata, organ yang jenis jaringan pada tubuh hewan. Hormon terdapat pada tumbuhan dan hewan. Hormon pada tumbuhan adalah auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, dan etilin. Hormon pada hewan adalah Coelenterata, arthropoda, crustacea, amfibi, dan ulat sutra. Pengertian enzim. Enzim adalah katalis dalam biologi. Tanpa enzim, metabolisme akan lambat dalam bekerja. Nama enzim biasanya adalah nama substrat dengan ditambahkan sufiks -ase. Substrat menjadi substansi di mana enzim bekerja. Isoenzim mengkatalisasi reaksi yang sama tetapi mereka memiliki struktur primer yang berbeda dan dapat bekerja di bawah kondisi optimum yang berbeda. Misalnya dehidrogenase isoform otak dan otot. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, mengikat substrat. Yang kedua, mempercepat atau mengkatalisasi reaksi. Enzim adalah katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksi dapat meningkat 107 sampai 1013 kali. Selanjutnya bersifat bolak-balik atau ketika bereaksi struktur kimia akan berubah, tetapi pada akhir reaksi struktur kimia enzim berbentuk kembali seperti semula. Karena dapat ikut bereaksi tanpa mempengaruhi hasil akhir dan akan terbentuk kembali pada hasil reaksi sebagai enzim. Ketika ikut bereaksi, struktur kimia enzim berubah, tetapi pada akhir reaksi struktur kimia enzim akan terbentuk kembali seperti semula. Dan terakhir, beberapa enzim hanya dapat mempengaruhi satu reaksi sehingga disebut bekerja secara spesifik dan selektif. Artinya, enzim tertentu hanya dapat mengadakan pengubahan pada zat tertentu pula. Dengan kata lain, enzim hanya dapat mempengaruhi satu reaksi dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lain yang bukan bidangnya. Satu enzim khusus untuk satu substrat. Misalnya, enzim katalase hanya mampu menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan O2. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi dari hormon tumbuhan. Nah, di sini hormon tumbuhan terdapat 5, yaitu yang pertama hormon auksin, yang kedua hormon giberelin, yang ketiga hormon sitokinin, yang keempat asam absisat, yang kelima etilen.
Di sini saya akan menjelaskan hormon yang pertama, yaitu hormon auksin. Istilah auksin pertama kali digunakan oleh Pittswan dalam penemuannya, yaitu suatu senyawa yang disebabkan pembengkokan koleoptil pada arah cahaya. Hormon auksin ini berfungsi pada pembelahan serta pembentangan sel. Kemudian yang kedua yaitu merangsang pembentukan buah dan bunga. Yang ketiga membentuk akar atentif. Selanjutnya yaitu hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini bisa ditemukan pada bagian batang dan bunga. Hormon ini dihasilkan oleh tumbuhan tinggi, serta seperti jamur. Nah, fungsi hormon giberelin ini memacu aktivitas pada kambium. Kemudian yang kedua, menyebabkan tanaman menjadi tumbuh tinggi. Yang ketiga, membantu perkecambahan biji. Yang keempat, menghasilkan buah yang tak berbiji. Dan yang kelima, memacu batang yang utuh dari perpanjangan secara abnormal. Kemudian hormon yang ketiga yaitu hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini ialah hormon yang dikenal sebab fungsinya dalam pembelahan sel dan dari tumbuhan atau sitokinesis. Fungsi hormon sitokinin ini yang pertama yaitu merangsang dari pertumbuhan tanaman ke samping serta ke pucuk tanaman. Kemudian yang kedua, mempercepat dari pelebaran daun. Yang ketiga, merangsang dari pembentukan pucuk. Yang keempat, menunda dari penuaan dini. Yang kelima, mempercepat dari pelebaran daun. Kemudian selanjutnya yaitu hormon asam absisat. Asam absisat ini adalah hormon tumbuhan yang fungsinya sebagai penghambat. Pembentukan hormon ini terjadi pada daun-daun yang sudah dewasa. Nah, fungsi dari asam absisat ini yaitu membantu terjadinya pengguguran bunga, mengatur pembukaan serta penutupan stomata, menurunkan kecepatan dari pembelahan, dan mempercepat absisi atau pengguguran di bagian tumbuhan yang sudah menua. Selanjutnya yaitu hormon etilen. Nah, gas etilen yang dibuat pada tumbuhan serta dapat mempercepat proses memasak buah. Gas etilen mulai dilepaskan oleh buah-buahan, terutama yang memang sudah tua. Gas etilen selain dihasilkan dari alami juga terdapat etilen buatan atau sintetik, yakni etepon. Terdapat etilen sintetik buatan ini sering digunakan para pedagang dalam mempercepat proses pematangan buah. Selain dapat mempercepat pematangan buah, gas etilen ini juga digunakan untuk menghambat dari pemanjangan batang kecambah, menebalkan batang, mendorong gugurnya daun, dan memacu perkecambahan biji. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan dari hormon hewan. Nah, di sini hormon hewan terdapat 5, yaitu yang pertama dari Coelenterata, yang kedua arthropoda, yang ketiga crustacea, yang keempat amfibi, yang kelima ulat sutra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon hewan Coelenterata. Nah, hewan Coelenterata ini termasuk dalam kategori hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri khas hewan ini adalah adanya rongga pada bagian perut untuk mencerna makanan. Pada kelompok hewan ini terdapat hormon neuropeptida. Pada umumnya terdapat pada klasifikasi makhluk hidup pada takson hewan rendah yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan, fungsi regenerasi, dan juga reproduksi. Selanjutnya hormon arthropoda. Nah, kelompok hewan arthropoda ini memiliki 3 jenis hormon. Yang pertama yaitu hormon ecdison, yang kedua hormon juvenil, yang ketiga hormon otak. Yang pertama yaitu hormon ecdison. Hormon yang berfungsi mengatur proses pergantian kulit atau ekdisis. Misalnya, pada ular yang sedang mengalami fase ganti kulit. Setelah beberapa fase, maka otak akan menerima sinyal dari hormon ini untuk segera melakukan proses ganti kulit baru jika waktunya sudah tiba.
Kemudian yang kedua, hormon juvenil, yaitu senyawa kimia yang berfungsi menghambat metamorfosis jika kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, misalnya karena kondisi bahaya atau ancaman. Kemudian yaitu hormon otak. Hormon otak yang berfungsi memicu sekresi hormon yang berfungsi sebagai sekresi hormon epison dan juga hormon juvenil. Kemudian di sini ada kelompok hewan dari krustasea. Nah, krustasea ini adalah bagian dari kelompok hewan arthropoda. Krustasea merupakan subfilum dari arthropoda dan jenisnya bisa sampai 52.000 spesies. Perbedaan mendasarnya, krustasea adalah subfilum dari arthropoda yang hanya bisa hidup di daerah perairan. Kelompok jenis hewan krustasea memiliki dua jenis, yaitu hormon ekdisteroid dan moling inhibiting. Hormon ekdisteroid ini merupakan hormon steroid yang terdapat pada arthropoda yang mempunyai fungsi dalam pergantian kulit dan perkembangan. Pada takson yang lebih rendah mempunyai fungsi dalam reproduksi. Contoh hormon yang termasuk ekdisteroid adalah turkesterone, H-disteron, dan H-dison. Nah, kemudian hormon yang kedua yaitu molting inhibiting hormone atau MIH. Nah, ini mempunyai peran dalam menghambat kerja organ yang mengandung hormon. Pergantian kulit, fase atau siklus pergantian kulit dimulai saat produksi MIH dalam jumlah yang sedikit atau bahkan berhenti. Kemudian yang keempat yaitu dari hewan amfibi. Nah, hewan amfibi ini memiliki 3 jenis hormon juga, sama seperti arthropoda. Nah, dari hewan amfibi terdapat hormon tiroksin, kemudian hormon epifisis, yang ketiga hormon hipofisis. Yang pertama yaitu hormon tiroksin. Hormon ini berfungsi untuk mempengaruhi dan merangsang terjadinya proses metamorfosis. Kemudian yang kedua hormon epifisis, yaitu fungsinya mengubah kulit menjadi pucat. Kemudian yang ketiga yaitu hormon hipofisis yang berfungsi mengubah kulit menjadi berwarna lebih gelap. Nah, itu tadi merupakan hormon-hormon dari kelompok hewan amfibi. Kemudian selanjutnya yaitu kelompok hewan dari ulat sutra. Nah, kepompong ulat sutra sangat bermanfaat bagi manusia. Ulat ini adalah bahan baku pembuatan kain sutra yang harga jualnya sangat mahal. Ternyata ulat sutra ini memiliki satu hormon yang sangat unik, yaitu hormon feromen. Apa fungsi dari hormon feromen ini? Yaitu zat feromon pada ulat sutra ini berfungsi untuk menarik lawan jenis saat memasuki masa reproduksi. Nah, itu adalah penjelasan dari saya mengenai hormon tumbuhan dan hormon hewan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Sesuai dengan apa yang ditampilkan pada slide PPT sebelumnya, bahwa enzim bersifat mengikat substrat dan juga enzim bekerja secara spesifik. Di mana enzim bekerja secara spesifik, maksudnya di sini adalah enzim tertentu hanya dapat mengadakan pengubahan pada zat tertentu. Dengan kata lain, enzim dapat mempengaruhi satu reaksi dan tidak dapat mempengaruhi reaksi yang bukan bidangnya. Dapat ditarik benang merah bahwa satu enzim untuk satu substrat. Lalu, bagaimana enzim dapat menemukan substratnya? Nah, keduanya ini, maksudnya enzim dan substrat bertemu begitu cepat karena adanya gerakan. Gerakan ini disebabkan oleh energi panas pada tingkat molekuler. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme cara kerja enzim. Ada 2 teori yang sangat terkenal yang berkaitan dengan cara kerja atau mekanisme enzim bekerja. Yang pertama ada teori lock and key yang dipopulerkan oleh Emil Fischer, di mana substrat yang mampu berikatan dengan enzim adalah substrat yang serupa dengan sisi aktif enzim.
Kemudian teori selanjutnya adalah teori induksi yang dipopulerkan oleh Daniel Cochonel. Enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel. Maksudnya fleksibel ini bentuknya dapat berubah-ubah, yaitu dapat berubah sesuai dengan bentuk yang dimiliki oleh substrat. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa enzim adalah biokatalisator yang dapat mempercepat reaksi. Katalis mengikat molekul transisi dan menstabilkannya sehingga energi aktivasi berkurang. Oleh karena itu, dalam reaksi yang dikatalis, semakin banyak molekul yang menggunakan energi aktivasi, maka laju reaksi akan meningkat. Oke, sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya adalah peran sentral enzim sebagai katalis biologis. Tugas mendasar protein adalah bertindak sebagai katalis enzim yang dapat meningkatkan laju hampir semua reaksi kimia dalam sel. Meskipun RNA mampu mengkatalisasi beberapa reaksi, sebagai besar reaksi biologis dikatalisis oleh protein. Tanpa adanya katalisis enzimatik, sebagai besar reaksi biokimia sangat lambat sehingga tidak dapat terjadi. Enzim mempercepat laju reaksi dengan kecepatan lebih dari 1 juta kali lipat, sehingga reaksi yang memakan waktu yang bertahun-tahun tanpa adanya katalisis dapat terjadi dalam hitungan detik jika dikatalisis oleh enzim yang sesuai. Sel mengandung ribuan enzim yang berbeda, dan aktivitasnya menentukan mana dari banyak reaksi kimia yang mungkin terjadi dalam sel. Selanjutnya, sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim adalah wilayah tempat molekul enzim mengikat substrat. Pada enzim, sisi aktif memiliki bentuk khusus sehingga hanya substrat dengan struktur komplement yang dapat mengikat. Hal ini disamakan dengan prinsip kunci dan gempol. Materi selanjutnya, inhibitor. Inhibitor enzim adalah zat yang merupakan aktivitas enzim. Beberapa contoh inhibitor diantaranya allosterik atau memiliki satu atau lebih sisi aktif sehingga memicu adanya perubahan dan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Inhibitor kompetitif mempunyai substrat dan bersaing untuk menempel pada sisi aktif. Dan yang terakhir, inhibitor non-kompetitif berkaitan pada sisi selain sisi aktif enzim yang mengakibatkan terjadi perubahan bentuk pada enzim sehingga sisi aktifnya tidak sesuai lagi dengan substratnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang enzim. Setiap enzim yang berikatan erat dengan satu atau lebih molekul disebut dengan substrat. Kemudian substrat menahannya dengan cara mengurangi energi aktivasi reaksi kimia tertentu yang bisa dialami oleh substrat terikat. Zat yang dapat menurunkan energi aktivasi suatu reaksi kimia disebut juga dengan katalis. Katalis bisa didefinisikan dengan mempercepat suatu reaksi kimia. Katalis meningkatkan laju reaksi kimia karena memungkinkan proporsi yang jauh lebih besar dari tumbukan ajak dengan molekul sekitarnya untuk menendang substrat di atas hambatan energi. Selanjutnya, ketika suatu enzim menurunkan energi aktivasi untuk reaksi Y menuju X, tentu juga akan menurunkan energi aktivasi reaksi X menuju Y dengan jumlah yang persis sama. Reaksi maju dan mundur akan dipercepat oleh faktor yang sama dengan enzim, dan titik kesetimbangan untuk reaksi tidak akan berubah.
Selanjutnya, enzim dan hormon yang bekerja pada organel sel. Yang pertama yaitu dinding sel. Enzim yang terdapat pada dinding sel diantaranya esterase, transglikosilase, dan peroksidase. Kemudian membran plasma. Pada membran plasma, sejumlah protein berperan sebagai enzim, seperti oksidoreduktase, transferase, dan hidrolase. Kemudian yaitu sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat proses glikolisis yang melibatkan enzim seperti heksokinase, fosfoheksoisomerase, fosfoproktokinase, aldose, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu plastida. Di dalam plastida terjadi proses fotosintesis atau lebih tepatnya pada reaksi gelap. Di dalam reaksi gelap itu menggunakan enzim Rubisco. Enzim Rubisco berfungsi untuk fiksasi karbon. Selain itu juga berfungsi untuk mengkatalisis proses oksigenasi atau yang dikenal dengan fotorespirasi. Yang kelima yaitu vakuola. Di dalam vakuola terdapat enzim hidrolitik yang berfungsi untuk degradasi atau penghancuran organel-organel sel yang telah tua dan rusak. Yang terakhir yaitu nukleus. Di dalam nukleus terjadi proses transkripsi oleh enzim polimerase yang berfungsi mengkatalisis reaksi pembentukan DNA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai enzim dan hormon yang bekerja pada organel sel. Organel yang pertama adalah retikulum endoplasma. Pada retikulum endoplasma ini, enzim ada yang terikat pada membran dan ada juga yang longgar. Contoh enzimnya adalah sitokrom P450 dan sitokrom B5. Kemudian hormonnya apa saja? Nah, hormonnya pada retikulum endoplasma ini insulin. Insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Nah, si pankreas ini menyintesis insulin di retikulum endoplasma ini. Selanjutnya, enzim pada ribosom. Nah, enzim pada ribosom ini biasanya berkaitan dengan ekspresi gen, contohnya seperti girase, helikase, ligase, kemudian primase, dan DNA polimerase. Selanjutnya, enzim pada lisosom. Enzim pada lisosom berperan penting dalam berbagai proses seluler, termasuk nutrisi seluler, daur ulang, pensinyalan, pertahanan, dan kematian sel. Enzim yang bekerja pada lisosom ini hanya dapat bekerja pada pH asam. Nah, di luar dari pH itu dia tidak dapat berfungsi atau tidak dapat bekerja. Contohnya enzim yang terdapat pada organel lisosom adalah katapsin, lisozim, nukleosid, fosfolipase, glukosidase. Yang selanjutnya adalah enzim dan hormon yang bekerja pada organel sel. Yang pertama, badan Golgi. Di dalam badan Golgi ini terdapat enzim glikosil transferase. Enzim ini berfungsi untuk membantu dalam proses mensintesis oligosakarida. Yang kedua, kerangka sel. Dalam kerangka sel ini terdapat 3 organel, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Salah satu contohnya adalah mikrotubulus. Di dalam mikrotubulus ini terdapat enzim ATPase. Enzim ini membantu dalam proses pergerakan sel. Yang ketiga, sentrosom dan sentriol. Sentrosom dan sentriol ini berfungsi dalam proses pembelahan sel. Akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu enzim dan hormon yang bekerja pada organ sel. Yang pertama, mitokondria.
Mitokondria yaitu tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu lapisan membran luar dan lapisan membran dalam. Lapisan membran dalam ada dalam bentuk lipatan-lipatan yang sering disebut dengan kristai. Di dalam mitokondria terdapat ruangan yang disebut matriks, tempat beberapa mineral dapat ditemukan. Sel yang mempunyai banyak mitokondria dapat dijumpai di jantung, hati, dan otot. Terdapat hipotesis bahwa mitokondria merupakan organel hasil evolusi dari sel Proteobacteria prokariota yang berendosimbiosis dengan sel eukariota. Hipotesis ini didukung oleh beberapa fakta antara lain. Yang pertama, adanya DNA di dalam mitokondria menunjukkan bahwa dahulu mitokondria merupakan entitas yang terpisah dari inangnya. Yang kedua, beberapa kemiripan antara mitokondria dan bakteri baik ukuran maupun cara reproduksi dengan membelah diri, juga struktur DNA yang berbentuk lingkaran. Oleh karena itu, mitokondria memiliki sistem genetik sendiri yang berbeda dengan sistem genetik inti. Selain itu, ribosom dan RNA mitokondria lebih mirip dengan yang dimiliki bakteri dibanding dengan yang disandi oleh inti sel eukariotik. Yang kedua, peroksisom. Peroksisom memiliki ukuran yang besarnya hampir menyamai lisisom dengan dibatasi membran tunggal. Organel yang satu ini memiliki fungsi merubah lemak menjadi karbohidrat dan dalam perubahan purin dalam sel. Di dalam peroksisom terdapat banyak enzim, salah satunya enzim katalase. Organel ini terdapat pada hewan dan tumbuhan. Oke, selanjutnya glioksisom. Glioksisom adalah sejenis dengan peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpanan lemak dari biji tumbuhan. Glioksisom berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula. Gula ini akan digunakan sebagai sumber energi dan sumber karbon saat biji sedang berkecambah, sampai biji tersebut dapat menghasilkan gulanya sendiri melalui fotosintesis. Fungsi glioksisom adalah untuk mengontrol dan mengkatalisis dekomposisi senyawa secara bertahap. Yang kedua, sebagai tempat metabolisme asam lemak. Yang ketiga, sebagai tempat berlangsungnya siklus glioksilat. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah enzim yang terlibat dalam rekombinasi homolog. Protein utama dalam langkah sentral rekombinasi E. coli adalah REC-A. Dengan cara protein REC-A mengikat DNA berantai tunggal. Setelah itu, melapisi DNA untuk membentuk filamen protein DNA. Kemudian, protein REC-A tersebut membantu mengkatalisasi pertukaran untayan dengan untayan tunggal yang awalnya dilapisi REC-A dengan cara menggeser untayan homolognya untuk membentuk heteroduplex. Yang terakhir adalah hubungan gen dan enzim. Hubungan gen dan enzim, salah satu bukti antara hubungan gen dan enzim adalah melalui percobaan George Bethel dan Edward Tatum.
pada tahun 1941 dengan menggunakan jamur Neospora crassa, mereka melakukan percobaan dengan membuat dua media tanam, yaitu media minimal dan media kaya. Di dalam media minimal ini mengandung garam, glukosa, dan biotin, sedangkan pada media kaya mengandung asam amino, vitamin, basa purin, dan pirimidin. Hasil dari percobaan tersebut bahwa dalam media kaya, jamur Neospora dapat tumbuh dengan normal, tetapi pada media minimal, jamur Neospora tidak bisa tumbuh. Jadi, dari percobaan tersebut dapat diketahui bahwa setiap mutan membutuhkan nutrisi spesifik, seperti contohnya asam amino yang digunakan untuk melakukan pertumbuhan, yang mana asam amino ini dihasilkan melalui metabolisme, dan jalur metabolisme diatur oleh enzim, sehingga terdapat hubungan antara gen dan sistem kerja enzim. Video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga video yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.